Salam, ada suatu kesaksian yang sebetulnya tidak saya publikasikan, kecuali pada tahun 2015 saya pernah sampaikan pada saat memperingati pencurahan Roh Kudus di gedung Nakmikse Soe, Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu, saudara sekalian, sudah saya saksikan bagaimana pada awal pelayanan saya dijumpai Tuhan Yesus secara langsung. Saya mengalami kematian, tubuh saya keluar pada malam hari. Kemudian saya melihat istri anak saya ada di sana. Kemudian saya dijumpai oleh sosok yang saya ketahui itu Yesus. Rambutnya panjang, badannya penuh dengan cahaya kemuliaan. Hanya ujung tangannya saja yang kelihatan. Kemudian diulurkan kepada saya. Dia mengatakan, "Engkau aku urapi, engkau aku berkati." Kemudian pada waktu itu saya diminta untuk kembali kepada tubuh saya. Tetapi di akhir, saat saya mau kembali kepada tubuh saya, Tuhan berpesan begini, "Engkau akan aku pertemukan dengan seorang keturunan Cina." Ya, dia memang orang Cina. Pada waktu saya kembali, Bapak Ibu, normal kembali, saya berpikir, siapakah orang ini yang akan dipertemukan dengan saya? 1 bulan kemudian, benar saya dipertemukan dengan seseorang yang Tuhan maksud. Dan dia menyampaikan apa yang Tuhan telah katakan kepadanya. Inilah kondisi Indonesia ke depan. Inilah kondisi dunia ke depan. Dan pada waktu itu saya katakan kepada dia, jangan-jangan Bapak yang dimaksud oleh Tuhan untuk menemui saya. Dan kami bersukacita, rupa-rupanya memang dia ini lahir di Indonesia tahun 58. Kemudian papanya asli orang China, kemudian dia pindah warga negara Indonesia sekitar tahun 47-an pada waktu itu, pemerintahan Orde Lama. Bapak Ibu saudara sekalian, orang ini menyodorkan 3 ayat kepada saya suatu hari. Dia mengatakan, "Pak, Tuhan suruh Bapak menggambar tentang ini." Apa itu? Saya lihat dia membuka peta dunia. Kemudian dia menunjukkan 3 ayat yang Tuhan berikan kepadanya. Yang pertama Matius 8 ayat 20, kemudian Mazmur 74 ayat 14, dan Yesaya 27 ayat 1. Apa yang dia dapatkan dari Tuhan, bahwa pada waktu saya nanti akan menggambar dunia, itulah kondisi Indonesia dan itulah kondisi dunia yang akan datang. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat 20 demikian bunyinya. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Sekarang Mazmur 74 ayat 14. Ya, demikian firman Tuhan. "Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Leviatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara." Selanjutnya Yesaya 27 ayat 1. Ya, demikian. "Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya." Perhatikan, baik-baik. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat atas Leviatan, ular yang meluncur, atas Leviatan, ular yang melingkar. Dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Bapak Ibu saudara sekalian, kemudian saya membentangkan sebuah peta dunia dan saya merenung, Tuhan, jangan ini menjadikan beban bagiku. Saya ini tidak sanggup. Ini mau gambar apa di atas peta itu? Dengan 3 ayat yang Tuhan beri. Saudaraku, Roh Kudus luar biasa menuntun saya. Kemudian ada sesuatu pemahaman yang saya terima supaya saya
mengikuti garis pantai. Maka kemudian saya letakkan alat tulis di atas peta. Kemudian saya mulai menyisir garis pantai. Yang pertama kali benua Amerika. Ya. Mulai Kanada, Alaska, Kanada, turun ke Amerika Serikat, terus sampai ke bawah. Saya mengikuti garis pantai, menggambar apa yang terjadi, Bapak Ibu. Saya sungguh dikejutkan. Karena semula saya berpikir, di mana serigala itu? Di mana burung itu? Serigala dikatakan punya liang, burung punya sarang. Di mana itu? Kemudian lagi ayat itu berbicara tentang Lewiatan, tentang naga terbang. Ya, ular naga yang di laut. Di mana itu? Bapak Ibu, sungguh pada waktu saya mengikuti garis pantai ini dari benua Amerika, saya dikejutkan. Ternyata ada suatu gambar yang rahasia yang selama ini tidak tersingkapkan. Dan kita akan menyaksikan gambar yang akan ditayangkan ini. Inilah gambar Lewiatan. Kemudian Tuhan berbicara kepada saya, kalau Amerika tidak bertobat, akan dihukum oleh Tuhan. Karena ini Lewiatan, ini raja, ini Lucifer, gambaran daripada iblis. Kemudian di manakah serigala? Ada hikmat yang saya terima. Serigala ini ada di Afrika. Kemudian saya mengarahkan pandangan mata saya di peta Afrika. Kemudian saya mulai menggambar, mulai mengikuti garis pantai. Betapa terkejutnya saya, ternyata serigala itu ada di Afrika. Kemudian di manakah burung itu? Kemudian saya mengikuti sekali lagi garis pantai. Saya mendapatkan burung itu ada di Asia. India, Asia, sampai kemudian China, kemudian mulutnya sampai di Malaysia, kemudian mengarah Singapura, ya, sampai lidahnya menjulur, ya, ada di ujungnya ada di Singapura. Bapak Ibu, saudara sekalian, kemudian di manakah anak manusia itu? Ada pertanyaan besar bagi saya, di manakah sekarang anak manusia itu? Saya melupakan Indonesia, belum saya gambar. Saya mulai meletakkan pena saya mengikuti garis pantai, mulai Sumatera, Jawa, Laut Arafuru, Papua, dan saya mendapati wajah anak manusia di mana dia meletakkan kepalanya. Wajah anak domba Allah yang dikatakan oleh firman tidak menyerupai anak manusia lagi, yang berantakan. Itulah Indonesia. Dan saya percaya akan terjadi suatu kegerakan yang luar biasa. Ada suatu perlindungan yang luar biasa atas Indonesia. Itulah yang terjadi ketika dunia mulai dihukum Tuhan. Seringkali saya katakan, Indonesia ini akan baik-baik saja. Indonesia akan mengalami juga masa-masa yang sulit, tapi itu akan cepat berlalu. Berbeda dengan dunia, dunia akan tetap dihukum dengan luar biasa. Sering juga saya katakan Indonesia ini seperti akuarium. Orang akan melihat Indonesia sedemikian tenang. Orang akan melihat Indonesia sedemikian makmur, sedemikian damai. Orang akan berbondong-bondong menjadi warga negara Indonesia karena tertarik untuk tinggal di Indonesia yang penuh dengan damai. Kalau sekarang di dalam negeri kita mungkin banyak sekali PR yang pemerintah kerjakan. Saya katakan, dukunglah pemerintah. Karena Indonesia adalah biji mata Tuhan. Indonesia adalah pilihan bagi Tuhan. Suatu kegerakan Allah yang luar biasa akan terjadi di Indonesia. Saya pernah katakan, Indonesia ini dicintai Tuhan. Indonesia akan terjadi suatu kegerakan yang tidak bisa dibendung oleh siapapun. Roh Allah akan tercurah bagi Indonesia. Pertobatan akan terjadi di Indonesia. Indonesia akan berbeda sama sekali. Karena di sanalah letak Tuhan meletakkan kepalanya. Kiranya kesaksian saya ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.